Suatu hari, Xiaomei di rumah mendengar suara ketukan pintu. Ia bertanya apakah itu pacarnya, tapi tak ada jawaban, hanya ketukan terus-menerus. Curiga, Xiaomei mengintip lewat lubang pintu, tapi tak melihat siapapun. Suasana aneh membuatnya takut. Tiba-tiba, terdengar suara bertanya dari luar. Mendengar suara-suara di luar pintu, Xiaomei sadar orang itu mencari seseorang. Ia bingung karena daerah ini dikelilingi hutan dan tidak berpenghuni. Sendirian, Xiaomei merasa ada yang janggal dan tak berani buka pintu. Ia memberitahu wanita itu bahwa orang yang dicari tidak ada di sana. Setelah beberapa lama tidak mendengar gerakan, ia mengintip keluar, lalu mengunci pintu dengan lega. Namun tiba-tiba, suara ketukan di pintu kembali terdengar, dan wanita itu menanyakan hal yang sama dengan nada aneh. Mendengar suara di luar pintu, Xiaomei tidak berani menjawab. Ia mengintip lewat lubang intip, tanpa menyadari ada bayangan hitam yang berjalan sunyi di ruang tamu. Setelah merasa keadaan sudah aman, ia kembali ke sofa dan meminum birnya. Ia terkejut menyadari ponsel di meja sudah hilang. Meski sudah mencari di seluruh sofa, ponselnya tetap tidak ada. Saat memeriksa ke sekeliling, ia melihat ponsel itu di rak buku. Xiaomei tersenyum dan segera menghampirinya, merasa dirinya ceroboh karena salah meletakkan barang. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang sedang bersenandung lagu Nina Bobo dari dalam rumah. Xiaomei mengikuti suara ke dapur dan menyadari asalnya dari luar. Ia mengintip lewat jendela, namun hanya ada hutan gelap tanpa bayangan orang. Ia menyalakan saklar dekat jendela, mengira itu lampu gerbang. Tiba-tiba, suara rantai bergerak terdengar, membuatnya panik dan segera mematikan saklar. Saat mulai lega, terdengar pintu ruang tamu terbuka, lalu tertutup, seolah ada yang masuk. Xiaomei menatap ke sana dan perlahan mendekat. Ia mencoba menelepon pacarnya, namun tidak diangkat. Akhirnya ia meninggalkan pesan suara, sambil berjalan ke pintu belakang. Saat membukanya, ia melihat hutan gelap dan sebuah gudang kecil penyimpan barang tak jauh dari sana. Setelah memastikan kondisi di luar aman, ia masuk dan menutup pintu. Sepertinya semua itu hanyalah karena ia merasa terlalu tegang. Lisa pun mulai bermain piano untuk menenangkan diri. Tanpa disadari, terdengar suara lantai yang berderit dengan pelan di balik melodi itu, seolah ada langkah kaki. Saat menoleh, ia mendapati bahwa semuanya masih tampak normal. Ia lalu ke kamar mandi untuk mencuci rambutnya, tak menyadari bahaya sudah diam-diam mendekat. Pria itu menatap Lisa dengan tajam, namun Lisa sepenuhnya fokus pada sampo, hingga ia samar-samar merasakan ada seseorang mendekat. Tapi saat ia menoleh, tetap saja tidak ada apa-apa. Namun, ketika Lisa sedang mengeringkan rambutnya dengan pengering rambut, tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Listrik di villa tiba-tiba padam, seluruh ruangan pun langsung gelap gulita. Lisa mengira pengering rambutnya terlalu besar dayanya, sehingga membuat sekring putus. Maka, ia pun mengandalkan cahaya redup dari ponselnya untuk mencoba menemukan saklar listrik. Namun tak disangka, sang desainer ternyata meletakkan saklar listrik di dalam lemari pakaian. Saat ia dengan panik menyingkirkan pakaian ke samping, ponselnya malah tak sengaja terjatuh ke lantai. Ketika ia mengangkat kepala, Lisa seketika panik melihat pemandangan itu. Ia segera lari ke ruang simpan di lantai 2 dan gemetar ketakutan di sana. Tiba-tiba, bayangan pria muncul di celah pintu. Saat kunci pintu diputar, Lisa merasa pasrah. Namun ternyata yang masuk adalah Nick, pacarnya. Nick segera menenangkannya dan menyalakan lampu ruangan. Meski Lisa sangat yakin ada orang asing masuk, Nick justru menganggapnya salah lihat dan mengira itu hanyalah sebuah lukisan. Saat Nick sedang berusaha keras untuk menenangkan Lisa, ketukan pintu terdengar lagi. Nick sangat marah, segera membuka pintu dan keluar. Tapi gadis itu masih di kejauhan. Nick pun mengejarnya untuk menegur. Namun gadis itu tiba-tiba lari. Mereka menganggapnya cuma iseng, lalu masuk untuk makan camilan. Saat asyik makan, darah segar menetes ke bawah. Mereka pun mendongak. Mereka terkejut melihat seekor ayam betina di rumah. Lisa panik. Nick pun menyadari betapa seriusnya situasi yang mereka hadapi. Ia segera menutup serta mengunci seluruh akses pintu dan jendela. Lisa mundur ketakutan saat pria bertopeng mengintai melalui celah. Mereka lari ke kamar dan menahan pintu sekuat tenaga dengan lemari, lalu bersembunyi di sudut. Ternyata, ada dua anak kecil bertopeng juga masuk ke dalam villa. Nick tak mau diam saja dan berniat maju mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun, tepat pada saat itu juga, keduanya langsung panik ketakutan saat pintu kayu kecil itu hampir saja didobrak dan mereka bersiap mati. Namun, pria bertopeng hanya mengintip lewat lubang, membuat mereka tegang tanpa tahu apa rencananya. Setelah puas, pria bertopeng itu pun berbalik dan pergi. Mereka sadar harus bertindak dan mencari ponsel di luar. Tapi saat ditemukan di ruang tamu, layarnya sudah rusak. Semua harapan untuk mendapatkan pertolongan pun langsung sirna. Terdesak, mereka pun memilih untuk melarikan diri dengan mengendarai motor. Motor mereka pun dirusak pria bertopeng. Dalam bahaya, mereka kembali ke villa dan bersembunyi di kamar mandi untuk berdiskusi. Lisa melihat pintu gudang lewat jendela. Meski terjebak, mereka bisa ke gudang mencari senjata. Saat cemas, Lisa menemukan ventilasi. Mereka segera membongkar kipasnya dan akhirnya bisa kabur. Keduanya merangkak ke bawah lantai. Ruang sempit membuat mereka merangkak sulit. Namun, saat itulah,
Rasa sakit yang hebat langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Nick segera menenangkan Lisa. Karena di tempat dan situasi seperti ini mereka benar-benar tidak punya waktu untuk beristirahat. Saat itu, tepat di atas lantai, ada seorang wanita bertopeng yang sedang mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Demi bisa segera keluar dari kesulitan, Nick dengan tega mencabut paku itu, lalu merobek bajunya menjadi kain untuk membalut luka Lisa secara sederhana. Setelah merangkak dengan susah payah, akhirnya mereka berhasil keluar dari villa. Namun, saat melompati sebuah batu, Nick tiba-tiba tersandung dan jatuh. Lisa segera membantu Nick berdiri tanpa mereka sadari bahwa wanita bertopeng itu diam-diam membuntuti. Di dalam gudang, mereka mencari dengan teliti namun hanya menemukan sebuah palu yang dirasa tidak akan cukup untuk menghadapi bahaya. Nick pun memberikan palu itu pada Lisa untuk berjaga-jaga, lalu ia bergegas naik ke loteng demi mencari senjata lain. Namun, tepat saat Nick baru saja pergi meninggalkan Lisa, pria bertopeng itu diam-diam mencekik Lisa dari belakang. Tepat saat Lisa hampir kehabisan napas, Nick menemukan senapan dan menyelamatkan Lisa. Keberanian Ray muncul, ia pun memutuskan melawan. Saat mendengar suara di pintu, Ray segera keluar dan menembak orang itu. Namun, ia sadar orang itu tak bertopeng. Melihat kotak alat, Anna menduga itu tukang servis kulkas. Ray menyesal telah membunuh orang tak bersalah. Saat itu, ia melihat kunci mobil di tanah. Mereka segera mengambilnya untuk kabur. Beruntung, ada ponsel di mobil. Namun saat hendak menelepon polisi, batu bata tiba-tiba memecahkan kaca mobil. Detik berikutnya, pickup menghantam mereka dari samping. Akibat serangan massa, pintu mobil penyok. Anna gegas keluar jendela, tapi kaki Leige terjepit. Ia menyuruh Anna kabur dan lapor polisi, sementara ia menahan massa demi pacarnya. Leige segera siap menembak, namun bayangan di mobil sudah lenyap. Lawan menyerah dan mengejar Anna. Leige segera memukul pintu mobil, menarik kakinya keluar, lalu tertatih masuk ke hutan. Anna yang kabur tak sadar diikuti orang aneh ketiga. Merasa langkah kaki mendekat, ia bersembunyi di balik ranting bawah lereng. Saat pengejarnya tiba, Anna membungkam mulutnya, tak berani bersuara. Setelah mengamati, orang aneh itu pergi. Yakin situasi aman, Anna segera menelepon polisi. Begitu tahu bantuan datang, ia keluar dari tumpukan ranting. Namun, detik berikutnya, di sisi lain, Leige yang nekat terus mencari Anna. Orang aneh itu mendengarnya, tapi malah berhenti dan sengaja menunggu. Tak lama, Leige menodongkan senjata ke kepala orang itu, dan ia pun menurut dengan melemparkan pisaunya ke tanah. Namun, saat Leige menanyakan keberadaan Anna, saat siuman Leige tahu permintaannya disetujui. Hal itu membuat ia dan pacarnya bersatu kembali lewat cara berbeda. Leige berteriak menanyakan alasan mereka, namun mereka tak menjawab, malah menikam dadanya, dan menendang tubuh sekaratnya ke tanah. Setelah itu, mereka melakukan hal yang sama pada Anna. Pada saat itu juga, suara sirene polisi yang terlambat terdengar dari kejauhan, membuat mereka buru-buru melarikan diri sebelum polisi tiba di tempat kejadian. Sebenarnya, apa alasan kelompok ini melakukan semua ini? Dan rahasia apa yang tersembunyi di kota kecil ini? Semua pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh Anna yang selamat di bab